Selamat datang di channel rekap alur cerita Bakul Film. Pada episode kali ini, kami akan membawakan film yang berjudul Jurassic World Fallen of Kingdom. Film ini adalah film kelima dari franchise Jurassic Park dan juga film kedua dari trilogi Jurassic World. Film ini menceritakan 3 tahun pasca tragedi yang terjadi di Isla Nublar pada film sebelumnya, di mana pulau itu sekarang menjadi terlantar, dan nasib kawanan dinosaurus yang mendiami pulau tersebut berada dalam bahaya. Pasalnya, sejumlah ilmuwan memprediksi jika ledakan dahsyat gunung berapi akan membinasakan hewan-hewan tersebut. Bagaimana keseruannya? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa langsung subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Bakul Film. Film ini diawali dengan dikirimnya sekelompok tentara bayaran ke Isla Nublar untuk mengambil sampel tulang dari Indominus Rex yang sebelumnya udah mati di mangsa Mosasaurus. Tulang Indominus Rex itu rencananya akan digunakan untuk membuat spesies makhluk hibrida baru yang akan dimodifikasi secara genetik. Sebuah kapal selam bawah air dikirim ke bawah dan mengambil sampel tulang rusuk dari Indominus Rex. Setelah mendapatkannya, mereka langsung mengirimnya ke permukaan dengan menggunakan pelampung. Orang-orang yang berada di darat kemudian memutuskan untuk mengambil sampel tersebut menggunakan helikopter. Setelah mendapatkannya, mereka langsung memutuskan untuk menutup gerbang kandang dari Mosasaurus dan memerintahkan kapal selam tersebut untuk meninggalkan kandang itu. Tapi, di saat bersamaan, mereka kehilangan kontak dengan para pilot yang berada di kapal selam. Pintu gerbang pun secara perlahan-lahan mulai menutup. Sementara di darat, seseorang yang dari tadi sibuk menghubungi para pilot kapal selam tiba-tiba diserang oleh seekor T-Rex. By the way, orang ini bernama Jack. Nah, setelah itu si Jack pun terlihat selamat dengan bergantung di bawah helikopter. Akan tetapi, sebelum sempat menaiki helikopter, Jack kemudian ditelan oleh Mosasaurus setelah melompat ke udara. Dan di situ si Mosasaurus pun melarikan diri dari kandangnya. Setelah sebelumnya alat yang digunakan Jack untuk menutup kandangnya tadi dirusak akibat diinjak oleh seekor T-Rex. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2018, seluruh mata dunia kini akan melihat akhir dari kehidupan para dinosaurus yang berada di Isla Nublar. Di mana kini sebuah gunung berapi yang udah lama gak aktif tiba-tiba mendadak aktif kembali dan mengancam semua kehidupan yang ada di pulau itu termasuk para dinosaurus. Keputusan berat pun akhirnya diambil oleh umat manusia di mana pemerintah yang bertanggung jawab atas pulau itu memutuskan untuk membiarkan para dinosaurus tersebut mati. Keputusan itu diambil atas sebuah saran dari Ian Malcolm yang menurut si Ian hal itu sudah menjadi suratan takdir. Kemudian scene berpindah ke sebuah tempat di mana di sana tampak seorang yang bernama Clear, yaitu yang kalian ketahui dia adalah mantan manajer operasional di Jurassic World. Nah, karena dia udah ada kerjaan, kini dia mendirikan sebuah organisasi yang bernama Dinosaur Protection Group, yaitu sebuah organisasi yang didedikasikan untuk menyelamatkan dan melindungi para dinosaurus. Setelah mengetahui kalau pemerintah menolak untuk mendanai operasi penyelamatan untuk menyelamatkan para dinosaurus, Clear kemudian mendapatkan sebuah telepon dan di situ dia dipanggil ke sebuah tempat. Tempat tersebut ternyata milik seseorang yang bernama Benjamin Lockwood. Nah, Lockwood ini dulunya adalah mitra bisnis teman lamanya si John Emmons. Di sini si Lockwood setuju untuk mendanai misi penyelamatan dan rencananya akan membawa dinosaurus-dinosaurus itu ke Pulau Suaka yang baru, di mana mereka nantinya akan ditinggalkan untuk hidup secara mandiri dan aman dari campur tangan manusia. Di situ kemudian Clear bertemu dengan asisten si Lockwood yaitu Ellie Miles. Setelah berbincang-bincang dengan Lockwood, Miles kemudian meminta Clear untuk menyelamatkan beberapa spesies dinosaurus di pulau itu. Dan salah satunya adalah raptor yang bernama Blue. Karena menurut dia si Blue ini adalah makhluk kedua tercerdas di planet ini dan dia sangat berharga. Karena si Blue ini susah nangkepnya, kemudian Miles meminta Clear untuk merekrut seseorang yang bernama Mamang on the Reddit, yang dia adalah mantan pelatih raptor yang bekerja di Jurassic World. Miles meminta untuk menemukan dan menangkap Blue hidup-hidup. Singkat cerita, Clear kemudian pergi untuk merekrut Owen. Owen pada awalnya nggak mau dan bersikap skeptis untuk menyelamatkan dinosaurus-dinosaurus tersebut. Namun, sampai di rumah, ketika dia kemudian melihat seluruh rekaman video lama si Blue pas dia masih bayi, timbullah rasa ke bapak-bapaknya terhadap anaknya. Dan keesokan harinya, Owen kemudian memutuskan untuk bergabung dengan tim Clear untuk menyelamatkan para dinosaurus. Sementara itu, di rumah si Lockwood, seorang yang bernama Iris terlihat sedang berteriak memanggil seorang yang bernama Macy, yang terlihat sedang main petak umpet sama si Iris ini. Si Iris ini adalah pembantu di rumah tersebut, dan si Macy adalah cucunya si Lockwood. Si Macy yang dipanggil kakeknya kemudian pergi untuk berbincang dengan kakeknya. Clear dan Owen kemudian berangkat dengan menggunakan sebuah pesawat bersama dengan temannya Clear yang bernama Zia, yang merupakan seorang paleoveteriner.
dan juga Franklin Webb yang merupakan seorang pakar IT. Keduanya juga bekerja bersama-sama dengan Clear di Dinosaurus Protection Group. Begitu pesawat mereka mendarat, mereka dikejutkan dengan sebuah base camp yang berukuran besar yang telah disiapkan untuk menjalankan ekspedisi tersebut. Dan di situ mereka juga bertemu dengan seseorang yang bernama Ken Whitley. Dan dia adalah seorang pemburu yang bertugas untuk memfasilitasi ekspedisi mereka nantinya. Mereka semua kemudian berangkat bersama dengan sekelompok tentara bayaran dan memasuki area Jurassic World. Tujuan pertama mereka adalah untuk mengaktifkan kembali menara komunikasi radio yang akan mereka gunakan untuk menemukan para dinosaurus dengan mendeteksi mereka melalui chip yang sudah ditanam di tubuh dinosaurus-dinosaurus tersebut. Ketika mereka sedang melewati jalan utama Jurassic World, tiba-tiba mereka berhenti dan di situ mereka kemudian bertemu dengan seekor Brachiosaurus. Mereka semua melanjutkan perjalanan dan pergi mencari raptor bernama Blue. Dan di situ mereka juga akhirnya menemukan menara komunikasi. Dan mereka juga dapat melacak keberadaan para dinosaurus dan pastinya si Blue. Setelah mengetahui keberadaan Blue, Owen, Zia, Whitley, dan beberapa pasukan memutuskan untuk mencarinya. Owen lalu mengatakan kalau dia harus mencari Blue sendirian, sedangkan yang lainnya harus mengintai dari kejauhan. Ketika Owen menemukan sebuah kendaraan yang terbalik di dekat kandang T-Rex di Jurassic Park yang lama, tiba-tiba Blue melompat keluar. Karena si Blue yang udah nggak ingat siapa Owen ini, hewan tersebut terlihat akan memangsa si Owen. Namun karena insting Owen yang masih lihai menaklukkan raptor, si Blue pun kemudian mengingat siapa sebenarnya si Owen ini. Tapi sebelum sempat mereka berdua berpelukan, tiba-tiba Whitley menembak Blue menggunakan obat bius. Hal itu membuat Blue menjadi marah. Blue kemudian menyerang seorang tentara bayaran yang berada di belakang Owen. Karena ketakutan, tentara tersebut kemudian menarik pelatuk pistolnya dan menembak si Blue. Owen yang kecewa sama si Whitley kemudian mencoba menyerang Whitley. Tapi Whitley menembak obat bius tepat ke dada si Owen yang menyebabkannya terjatuh. Sementara itu, si Zia yang marah kemudian mengatakan kalau dia adalah satu-satunya yang bisa menolong Blue untuk tetap hidup. Nah, karena Blue target utama dalam ekspedisi itu, si Whitley kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera meletakkan senjata mereka dan menyuruh Zia untuk mengurus si Blue. Sementara itu, di luar kejadian menyeramkan pun terjadi, di mana Gunung Shibu akhirnya meletus. By the way, gunung berapi yang meletus itu namanya Gunung Shibu ya coy. Karena hal itu, semua tentara bayaran yang tadi bertugas melindungi Clear dan Franklin pun menjadi panik dan mengunci si Clear dan Franklin di luar, sehingga mereka terjebak di dalam komunikasi tersebut. Di tempat lain, si Owen yang tadi pingsan karena dibius kemudian terbangun dari ketidaksadarannya akibat dijilati sama si ekor Sinoceratops. Akan tetapi, karena efek biusnya masih di dalam tubuhnya, menyebabkan sebagian besar tubuhnya tidak dapat bergerak. Tiba-tiba Owen pun terkejut oleh tumpahan lahar gunung berapi yang ternyata udah di depan mukanya. Dengan mengumpulkan tenaga dari tanah, angin, air, dan api, akhirnya Owen pun berhasil selamat dari lahar tersebut. Balik lagi ke Clear dan Franklin yang sedang berusaha keluar dari dalam ruang komunikasi, di mana dikejutkan dengan sesuatu yang terlihat mendekati mereka. Ternyata itu adalah seekor Baryonyx yang mengejutkan mereka dengan merangkak melalui sebuah terowongan. Nah, Baryonyx ini adalah spesies dinosaurus yang masih satu keturunan dengan Spinosaurus. Tapi ukuran hewannya ini lebih kecil ya dibanding dengan Spinosaurus. Kemudian dengan susah payah Franklin dan Clear pun akhirnya berhasil lolos dengan melalui sebuah tangga darurat dan mengunci Baryonyx itu di dalam pusat komunikasi. Sesampainya di luar, Clear dan Franklin kemudian bertemu dengan Owen yang berlari ketakutan akibat letusan gunung berapi tepat di belakangnya. Owen yang beralih ke arah Clear dan Franklin langsung berteriak pada mereka berulang kali untuk segera berlari. Ketiganya pun kemudian berlari menghindari lava dan puing-puing yang berjatuhan, sambil menghindari diinjak-injak oleh para dinosaurus yang terlihat sedang panik. Kemudian Franklin dan Clear memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah gyrosphere. Nah, ketika si Owen mau ikut masuk ke dalam gyrosphere itu, tiba-tiba Carnotaurus muncul di depan mereka. Apa coba si Carno? Orang lagi panik bukannya kabur nyelamatin diri malah mau mangsa orang. Tapi mungkin karena si Carnotaurus ini lagi stres, secara tiba-tiba dia malah nyerang Sinoceratops yang kebetulan lewat. Tapi tiba-tiba lagi T-Rex muncul dan membunuh Carnotaurus itu sesaat sebelum lahar dan abu vulkanik mendekatinya.
Melihat hal itu, Owen kemudian berlari menghindari panas dari abu vulkanik tersebut. Terus si Krill dan Franklin yang menggunakan Jerver tadi terjatuh ke dalam lautan, bersamaan dengan beberapa dinosaurus lainnya. Puing-puing lahar pun sedikit demi sedikit menghancurkan Gyrosphere itu, yang menyebabkannya Clear dan Franklin hampir tenggelam. Tetapi mereka akhirnya mampu bertahan ketika Owen dengan cepat muncul dan membuka salah satu pintu menggunakan sebilah pisau. Mereka pun kemudian terdampar di bibir pantai, di mana di situ mereka melihat beberapa dinosaurus, seperti Baryonyx dan T-Rex. Semuanya ditangkap oleh para tentara bayaran. Para tentara bayaran itu mulai memasukkan dan mengurung semua dinosaurus yang ditangkap ke dalam sebuah kapal. Mereka pun juga melihat si Whitley terlihat sedang mencabut gigi dari seekor Stegosaurus sebagai koleksinya. Owen dan Clear dan Franklin pun juga melihat Blue dirawat oleh Zia yang juga telah ditangkap oleh para tentara bayaran. Lalu kemudian ketiganya dengan menggunakan sebuah truk langsung menancap gas dan berhasil masuk ke dalam kapal. Dan akhirnya mereka berhasil meninggalkan pulau itu. Mereka pun menyaksikan pulau itu terbakar, di mana tampak seekor Brachiosaurus yang tertangkap terlihat seperti memanggil kapal mereka yang udah pergi sebelum akhirnya hewan itu mati ditelan abu vulkanik. Sementara itu, di kediaman Lockwood, si Miles bertemu dengan seseorang yang bernama Gainer Eversal. Dia adalah seorang juru lelang yang akan membantu si Miles menjual dinosaurus-dinosaurus yang udah ditangkap tadi dalam sebuah lelang besar. Dan di situ, si Macy nggak sengaja mendengar percakapan mereka dan mengetahui rencana mereka. Dan ternyata si Miles biawak ini nggak berencana untuk membinakan dinosaurus yang sudah ditangkap tadi, tapi malah akan dijual itu dinosaurus-dinosaurus. Dan hasil dari penjualan itu nantinya untuk membiayai operasi masa depan mereka, yaitu untuk mendirikan sebuah penelitian rekayasa genetik lagi. Setelah itu, Miles membawa Garner pergi ke laboratorium, di mana di situ Miles mengungkapkan bahwa mereka sedang menciptakan dinosaurus baru yang diberi nama Indoraptor. Nah, Indoraptor ini rencananya akan digunakan untuk tujuan militer dan peperangan. Namun si Indoraptor ini belum sepenuhnya sempurna, masih prototipe gitulah coy. Makanya dia membutuhkan DNA dari Blue supaya nantinya Indoraptor bisa nurut perintah manusia. Kayak Blue gitulah. Messi yang udah nguping dari tadi kemudian mencoba memberitahu si Lockwood, si kakeknya. Tapi si aki-aki ini malah gak percaya dan malah menyuruhnya untuk tidur. Balik lagi ke Owen, Clear dan juga Franklin yang kemudian menemukan Blue dan juga Zia yang terlihat sedang mencoba menghentikan pendarahannya si Blue. Di situ, si Owen memberitahu Zia kalau sebenarnya para tentara bayaran itu adalah para pedagang hewan yang berencana menjual semua dinosaurus yang mereka tangkap. Tapi terkecuali si Blue, yang sepertinya tidak akan dijual karena dia yakin kalau Blue akan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Zia kemudian memberitahu mereka kalau sebelum dia dapat mengobati luka tembak yang dialami si Blue, dia membutuhkan transfusi darah. Tapi sayangnya satu-satunya darah yang cocok untuk si Blue dan hewan itu juga di dalam kapal adalah darahnya si T-Rex yang lagi sedang tidur. Zia kemudian mengirim Owen dan Clear untuk mengambil sampel darah dari si T-Rex. Ketika mereka berhasil mendapatkan darah dari si T-Rex, setelah itu pun truk tempat di mana mereka berada sekarang nggak sengaja dikunci dari luar oleh beberapa penjaga. Ketika pintu kandang itu ditutup, tiba-tiba si T-Rex terbangun. Saat hewan besar itu gelisah dan mulai ketakutan dan meronta-ronta dengan keras. Clear berhasil meloloskan diri dari atas kandang dan membuka pintu kandang itu. Si Owen pun nyaris jadi remah-remah gorengan andai tidak lolos dari mulut si T-Rex. Setelah mendapatkan darah dari si T-Rex, mereka pun kemudian melakukan operasi pengambilan peluru di dalam tubuh si Blue. Dan operasinya pun sukses dan Blue akhirnya selamat. Sementara di tempat lain, Macy secara diam-diam memasuki laboratorium dan di situ dia menyaksikan beberapa klip video di mana Owen terlihat sedang melatih beberapa Velociraptor di Islam Nubar. Kemudian tiba-tiba muncul dua orang yang juga memasuki laboratorium. Rupanya si Miles lagi berdebat dengan seseorang yaitu si Dr. Henry. Di situ si dokter mengatakan kalau dia sangat membutuhkan Blue dalam kondisi sehat, bukan dalam keadaan tertembak. Karena menurut si dokter, Blue adalah bagian dalam pembentukan Indoraptor ke tahap selanjutnya. Karena Indoraptor mereka ini belum bisa dijinakkan sampai si Wu menyempurnakan dengan menggunakan DNA dari si Blue. Macy yang merasa panik, takut ketahuan kalau lagi nguping, kemudian memasuki sebuah koridor,
Dan di situ dia bertemu dengan Indoraptor yang sedang dikurung. Dan terlihat mengelurkan tangannya yang dengan lembut membelai rambutnya dari belakang. Messi yang ketakutan kemudian berteriak. Si Miles pun muncul sambil marah-marah dan mengantarkannya ke atas dan menguncinya di kamar tidur. Miles selalu memerintahkan Iris untuk menahan Messi di kamarnya. Tetapi Iris kemudian memberitahu Miles kalau si Lockwood memanggilnya untuk berbicara. Kemudian Miles dan Lockwood berbincang satu sama lain. Dan di situ si Lockwood terlihat sangat marah karena Miles telah membuatnya kecewa dengan menggunakan rumahnya sendiri sebagai tempat pelelangan. Si Lockwood lalu meminta Miles untuk menelpon polisi dan mengakui semua perbuatannya. Tapi karena udah kalap, Miles malah membunuh Lockwood dengan membekapnya menggunakan sebuah bantal. Sementara itu, Owen dan yang lainnya akhirnya tiba di pelabuhan. Para dinosaurus itu kemudian dibawa dengan menggunakan truk-truk yang berkonvoi langsung menuju rumahnya si Lockwood, di mana hewan-hewan itu nantinya dikurung. Clear dan Owen pun juga menyelinap ke dalam truk pengangkut yang kosong dan pergi dengan seluruh konvoi dalam perjalanan ke rumah Lockwood. Truk-truk itu kemudian berhenti secara tiba-tiba. Di situ Owen dan Clear pun mencoba untuk kabur dan berencana untuk menghubungi pihak yang berwajib. Namun belum sempat balik setir, si Whitley tiba-tiba muncul dan menangkap mereka. Setelah sebelumnya, muka keduanya sempat dikenali oleh tentara bayaran yang langsung memperingatkan si Whitley. Pelelangan dinosaurus akan segera dimulai, di mana para pembeli akan segera tiba di rumahnya si Lockwood. Sementara itu, si Messi terlihat berhasil melarikan diri dari kamarnya, yang langsung menaiki atap luar untuk pergi ke kamar kakeknya untuk memperingatkannya. Namun di situ dia kemudian sudah mengetahui kalau kakeknya si Lockwood sudah tewas. Di situ, Miles tiba-tiba datang sambil berteriak memanggil pembantunya si Iris. Mendengar hal itu, Messi langsung melarikan diri menuju saluran lift makanan dan ngumpet di situ. Sementara itu, acara pelelangan pun mulai berlangsung dengan si biawak ini sebagai MC-nya. Beberapa spesies dari Isla Nublar diperkenalkan dan dibeli oleh para tamu selama pelelangan itu berlangsung. Dan yang paling menarik adalah seseorang yang membeli seekor Ankylosaurus yang ternyata berasal dari Indonesia. Di tempat lain, Owen berhasil mengelabui seekor Stygimolog untuk menerobos dinding beton tempat di mana mereka dikurung dengan cara menabrakkannya ke dinding. Sebelum akhirnya, Owen juga dapat menipu hewan itu untuk mendobrak pintu sel. Saat Owen dan Clear keluar, mereka bertemu dengan Messi. Messi yang ketakutan kemudian mencoba untuk kabur. Di situ si Clear mengetahui kalau itu adalah cucu dari si Lockwood. Messi juga mengenali Owen dari rekaman video yang sebelumnya dia lihat di komputer sebelumnya. Dalam kesedihannya karena kehilangan kakeknya, Messi nangis di pelukan Owen dan juga Clear. Dan Owen memutuskan untuk membantu Messi bersama untuk keluar dari rumah itu. Dan mereka berencana untuk menghalangi rencana jahat si Miles. Akhirnya, acara final pelelangan tersebut dimulai menampilkan si Indoraptor. Owen, Clear dan juga Messi melihat melalui ventilasi menyaksikan si Indoraptor. Dan Messi memberitahu Clear bahwa hewan itu dibuat oleh Dr. Rourke. Para penonton yang kagum dengan kemampuan makhluk itu yang dapat mengunci target tertentu, para peserta kemudian mulai menawar Indoraptor meskipun si Gainer menyatakan kalau hewan itu tidak untuk dijual. Dan Gainer kemudian mendapat persetujuan dari si Miles untuk menerima tawaran-tawaran itu. Meskipun Dr. Wool mengungkapkan bahwa hewan itu cuma prototipe yang belum memiliki J6 dari Blue. Atau dengan kata lain, belum sempurna. Mengetahui bahwa Indoraptor terlalu berbahaya untuk dijual, Owen berencana untuk mengganggu proses pelelangan itu dengan menggunakan bantuan dari Stygimolog, si kepala batu ini. Dia kemudian membuat kekacauan di antara para penonton. Di situ si Miles kemudian melarikan diri dan memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan Indoraptor dari kediamannya si Lockwood ini. Di situ Owen mengalahkan beberapa tentara bayaran satu persatu, lalu kemudian mencegah kandang dari Indoraptor keluar. Karena melihat semua orang pada melarikan diri dari pelelangan, Whitley kemudian dengan sotoynya memasuki ruang lelang yang terlihat sepi dan di situ dia melihat Indoraptor. Karena si curut ini belum pernah melihat makhluk itu sebelumnya, timbullah jiwa kolektornya untuk mengambil salah satu gigi dari si Indoraptor yang rencananya akan dijadikan sebagai kalung. Whitley lalu menembak Indoraptor dengan menggunakan senjata bius dan langsung memasuki kandang setelah melihat si Indoraptor tampak tak berdaya. Tapi pada kenyataannya si Indoraptor ini nggak terpengaruh sama sekali oleh efek dari obat bius.
Belum sempat nyopotin giginya si Indoraptor, hewan tersebut kemudian bangkit dan langsung memutuskan lengan kanan Whitley dan melahapnya. Bersambung.